Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak dengan Ibu lewat video ya. Kali ini Ibu ingin menjelaskan konsep reaksi redoks lewat video. Sebelumnya kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep redoks dulu sudah pernah Ibu terangkan waktu kita belajar di kelas 10 ya. Nah, sekarang karena di kelas 12 ini kalian akan melanjutkan konsep redoks ini, maka kita harus mengingat kembali. Mungkin kalian sudah lupa ya dengan konsep yang dulu sudah pernah kamu pelajari di kelas 10, maka sekarang kita ingat dulu ya konsepnya tentang reaksi redoks ya. Konsep redoks dulu sudah pernah Ibu jelaskan, ada 3 konsep ya, pengertian tentang reaksi redoks. Yang pertama adalah konsep transfer oksigen. Reaksi reduksi adalah reaksi melepaskan oksigen. Jadi konsep transfer oksigen ini, kalau reaksi reduksi adalah melepaskan oksigen. Nah, jadi contohnya CaO, ini O-nya, oksigennya dilepas menjadi Ca dan O2. Nah, di sana berarti dia melepas. Kemudian kalau reaksi oksidasi adalah reaksi menangkap oksigen. Oksigennya ditangkap, berarti ada di ruas kiri. Contohnya C menangkap oksigen menjadi CO2. Ya, ini konsep yang pertama, transfer oksigen, melepas dan menangkap oksigen. Kemudian konsep yang kedua, konsep transfer elektron. Jadi sekarang yang ditangkap dan dilepas adalah elektron. Menurut konsep ini, reaksi reduksi adalah reaksi menangkap elektron. Kalau tadi di sini melepas oksigen, kalau dengan konsep elektron, reduksi itu menangkap elektron. Kalau menangkap, itu elektronnya ada di ruas kiri. Ya, jadi Cl, contohnya Cl menangkap elektron. Kalau menangkap satu elektron, ya, maka akan menjadi ion negatif. Ya, dulu di kelas 10 sudah dijelaskan. Menangkap elektron menjadi ion negatif. Menangkap satu elektron menjadi ion negatif 1. Ya. Kemudian yang reaksi oksidasi adalah reaksi melepaskan elektron. Melepas ada di ruas kanan elektronnya. Kalau melepas elektron, maka dia akan menjadi ion positif. Melepas 1 menjadi ion positif 1. Kalau melepas 2 elektron, maka dia akan menjadi ion positif 2. Ini konsep yang kedua. Konsep yang ketiga adalah konsep bilangan oksidasi. Ya. Reaksi reduksi adalah reaksi yang disertai dengan penurunan bilangan oksidasi. Sebaliknya, reaksi oksidasi adalah reaksi yang disertai dengan kenaikan bilangan oksidasi. Nah, kita ingat kembali konsep bilangan oksidasi, bagaimana menentukan bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa ya. Kita ingat kembali. Aturan menentukan bilangan oksidasi
Yang pertama, bilangan oksidasi H dalam senyawa adalah +1. Nanti ada perkecualian kalau di dalam senyawa hidrida logam itu logam yang bersenyawa dengan hidrogen. Ya, contohnya NaH, KH, CaH2, ya, Na, K, Ca itu logam. Kalau bersenyawa dengan hidrogen namanya hidrida logam. Nah, kalau pada hidrida logam maka H-nya itu biloknya -1. Selain ini, bilok H sama dengan +1. Misalnya pada H2O, nah ini bilok H di sini adalah +1. Pada HCl, bilok H adalah +1. Ya, di sini +1 biloknya. Ini biloknya +1. Di semua senyawa selain hidrida logam, H adalah +1. Kemudian yang kedua, bilok O dalam senyawa adalah -2. Kecuali pada 3 senyawa. Pada OF2, bilok O-nya adalah +2. Pada H2O2, bilok O-nya -1. Dan pada KO2, bilok O-nya adalah -0,5. Hanya 3 pada senyawa ini perkecualiannya. Selain itu, bilok O adalah -2. Jadi misalnya pada H2O ini tadi H-nya adalah +1, maka O-nya di sini adalah -2. NaOH, nah ini O-nya di sini -2. Dan pada senyawa yang lain, itu contoh saja. Kemudian yang ketiga, bilok unsur bebas sama dengan 0. Unsur bebas itu yang bagaimana? Unsur bebas adalah unsur yang tidak bersenyawa dengan unsur lain. Ya, contohnya apa? Misalnya H2. Ya, H2 berarti H tidak bersenyawa dengan unsur lain. O2, O tidak bersenyawa. Cl2, Cl tidak bersenyawa. Jadi yang berupa molekul-molekul monoatomik seperti ini berarti dia unsur bebas. Atau atom monoatomik, mono satu, ya, sendirian, tidak bersenyawa. Ini seperti contohnya Fe saja, maka itu unsur bebas. Biloknya adalah 0. Biloknya 0. Ya, kemudian yang keempat, bilok ion monoatomik sama dengan muatannya. Mono itu 1. Jadi ion yang hanya terdiri dari 1 atom. Biloknya sama dengan muatannya. Contohnya Na+, berarti ini biloknya Na adalah +1. Ca2+, biloknya Ca adalah +2. S2-, berarti biloknya S adalah -2. Ini biloknya. Ini hanya 1 atom, jadi monoatomik. Nah, kemudian yang kelima, bilok atom-atom dalam senyawa jumlahnya sama dengan 0. Maksudnya di sini adalah senyawa netral. Netral itu tidak bermuatan, bukan ion. Kalau ion adalah atom atau molekul bermuatan.
Jadi kalau tidak ada muatannya, berarti itu adalah senyawa netral. Jumlah bilok atom-atomnya sama dengan 0. Contohnya, H3PO4, senyawa netral, tidak ada plus atau minnya, berarti tidak bermuatan, maka netral. Biloknya jumlahnya 0. Jadi bilok H ditambah bilok P ditambah bilok O sama dengan 0. Jadi bilok masing-masing berapa? Nah, kita sudah tahu tadi bilok H-nya dalam semua senyawa adalah plus 1. Jadi di sini juga H-nya plus 1. H-nya ada 3, berarti kali 3. Sama dengan plus 3. O-nya dalam semua senyawa adalah min 2. Jadi di sini O-nya adalah min 2. Ada 4. O-nya kali 4 berarti min 8. H-nya plus 3. O-nya min 8. Nanti jumlahnya harus sama dengan 0. Berarti P-nya biloknya berapa? Berarti P-nya sama dengan plus 5. Ya. Plus 3 dengan plus 5 plus 8. Ini min 8, berarti jumlahnya 0. Itu kalau senyawa netral. Sekarang kalau senyawa ion poliatomik, contohnya CO2-. CO2- berarti itu ion poliatomik. Bilok atom-atom dalam ion poliatomik jumlahnya sama dengan muatannya. Kalau ini tadi sama dengan 0 jumlahnya, karena tidak bermuatan. Kalau bermuatan, ini muatannya 2-min, maka sama dengan muatannya jumlahnya. Bilok C ditambah bilok O, jumlahnya sama dengan muatannya. Ya. Contohnya ini, CO32-. Ya, berapa biloknya C? Kalau biloknya O sudah tahu. O-nya di sini min 2 kali 3 sama dengan min 6. Jumlahnya harus sama dengan muatannya. Jumlahnya harus 2-min. Berarti C-nya berapa? C-nya sama dengan plus 4. Plus 4 min 6, jumlahnya min 2. Ya. Ini. Kemudian yang keenam, bilok unsur-unsur golongan halogen. Halogen itu golongan 7A sama dengan min 1. Dalam ini khususnya senyawa biner. Ya, ini senyawa biner. Biner itu hanya terdiri dari 2 unsur. Kalau nanti pada senyawa bukan biner, ya, senyawa poliatomik seperti ini, senyawa poliatomik, maka tidak min 1. Kalau senyawanya biner min 1. Misalnya NaCl, nah ini biner. Na sama Cl. Ya. CaF2, nah ini biner. Ca sama F saja, namanya senyawa biner. Nah, di sini Cl adalah golongan 7A. Golongan 7A apa saja? Golongan 7A itu F, Cl, Br, I. Nanti harus hafal. Ya. Dalam senyawa biner, biloknya golongan halogen adalah min 1. Cl halogen, berarti di sini Cl-nya adalah min 1. CaF2, F adalah golongan halogen,
maka bilog F-nya adalah -1. Bila golongan 1A dalam senyawa, ya, bilog unsur-unsur golongan 1A dalam senyawa, bilognya +1. Kalau golongan 2A +2. Maka nanti harus tahu golongan 1 apa saja, golongan 1A. Golongan 2A apa saja. Ya. Dilihat nanti di tabel sistem periodik unsur. Golongan 1A adalah Ri, Na, K, Rb, Cs. Fransium, Fr. Golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Ra. Ya. Kalau dalam senyawa, maka bilognya +2. Kalau 1A +1. Tapi kalau nanti dalam unsur bebas 0. Ya. Jadi kalau dalam senyawa. Nah ini NaCl berarti dalam senyawa. Na golongan 1A berarti dia +1. CaF2, Ca-nya golongan 2A berarti dia +2. Nah ini jumlahnya harus 0 karena ini senyawa netral. Ya. -1, F-nya ini kali 2 berarti -2. Ini -2 +2 berarti jumlahnya 0. Ini 1, Ca-nya -1, Na-nya +1 berarti jumlahnya 0. Ya, itu cara menentukan bilog. Ya. Nah sekarang kita lihat dalam konsep yang ketiga tadi, konsep bilangan oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang disertai kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang disertai dengan penurunan bilangan oksidasi. Kita lihat contoh soalnya. Menentukan mana yang oksidasi dan mana yang reduksi. Cu2+ ditambah Al menjadi Cu plus Al3+. Menentukan reaksi oksidasi sama reaksi reduksi dalam konsep redox, dalam konsep bilangan oksidasi, maka harus ditentukan bilognya masing-masing unsur, mana yang nanti bilognya naik dan mana yang bilognya turun. Ya. Kita lihat dulu. Cu2+, berarti ini ada muatannya. Berarti ini bilog Cu-nya adalah +2. Al-nya Al saja, tidak ada muatan, berarti unsur bebas, bilognya 0. Cu tidak ada muatannya, berarti ini unsur bebas 0. Al3+, ada muatannya 3+, berarti ini bilognya +3. Kita lihat siapa yang bilognya naik dan siapa yang bilognya turun. Ya. Ini Cu-nya +2 menjadi 0. Berarti turun. Jadi ini namanya reaksi reduksi. Al-nya dari 0 menjadi +3, berarti naik. Bilognya naik, berarti reaksi oksidasi.
Dalam reaksi redoks, zat yang mengalami oksidasi dinamakan reduktor. Sedangkan zat yang mengalami reduksi dinamakan oksidator. Oksidator dan reduktor itu selalu zat yang di ruas kiri. Zat yang di ruas kiri. Sedangkan hasil oksidasi, hasil reduksi, zat yang di ruas kanan. Ya, hasil itu di ruas kanan. Yang mengalami perubahan, zat yang di ruas kiri. Nah, sekarang kita tentukan siapa oksidatornya, siapa reduktornya, siapa hasil oksidasinya, siapa hasil reduksinya. Nah, kita lihat yang mengalami reduksi adalah Cu2+. Berarti Cu2+ adalah oksidator. Jadi di sini ditulis oksidator Cu2+. Al mengalami penurunan, berarti Al mengalami kenaikan bilok, berarti dia oksidasi, maka Al di sini sebagai reduktor. Al adalah reduktor. Lalu siapa hasil oksidasinya? Nah, tadi Al menjadi Al3+, berarti hasilnya di sini. Hasil oksidasinya adalah Al3+. Yang mengalami reduksi Cu2+ menjadi Cu. Berarti hasil reduksinya adalah Cu. Nah, ini contoh yang pertama. Ya. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Mg dengan HCl menjadi MgCl2 dan H2. Seperti tadi, kita tentukan dulu bilok masing-masing. Ya. Mg sendirian berarti dia biloknya 0. Awas nanti kalau tidak sendirian, bukan unsur bebas, bilok tidak 0. Ya. Kalau senyawa biloknya tidak 0. HCl, H, kita tahu H biloknya +1, Cl-nya adalah -1. Kemudian di sini MgCl2, Mg adalah golongan 2A. Ya. Cl golongan 7A. Tadi kalau 7A kan -1. -1 kali 2 -2. Mg-nya golongan 2A berarti +2. Nah, hati-hati. Cl di sini biloknya bukan -2, tapi biloknya yang -1. Nanti yang dilihat. Kemudian H2, ini unsur bebas, berarti biloknya 0. Nah, sekarang mana yang naik, mana yang turun? Mg di sini 0 menjadi +2. Berarti naik biloknya dari 0 menjadi
plus 2. Berarti reaksi oksidasi. Sekarang siapa yang turun? Yang turun H plus 1 menjadi 0. Cl-nya di sini min 1 bukan menjadi min 2, tetapi min 1 menjadi di sini min 1 juga. Jadi bukan yang dilihat setelah perkalian, ya, aslinya berapa? Nah, di sini tetap. Maka yang turun adalah H-nya. Berarti ini reaksi reduksi. Nah, sekarang siapa oksidatornya? Oksidator adalah yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah ini H. Tapi menyebutkannya satu senyawa, jangan H saja. Ya, oksidatornya adalah HCl. Tidak H saja. Kemudian reduktor yang mengalami oksidasi adalah Mg. Ini Mg. Hasil oksidasi adalah zat yang di ruas kanan. Siapa hasilnya? Hasilnya yang mengalami oksidasi Mg menjadi MgCl2. Jadi ditulis lengkap MgCl2. Hasil reduksinya adalah H2. Ini. Ya, ini sudah kalian pelajari di kelas 10. Ibu hanya mengingatkan lagi, ya, maka nanti biar lebih paham, ya, kalian berlatih menentukan bilog, kemudian menentukan siapa yang naik bilognya, siapa yang turun, siapa yang oksidasi, siapa yang reduksi, oksidatornya siapa, reduktornya siapa, hasil oksidasi siapa, hasil reduksi siapa. Ya. Nah, demikian anak-anak untuk pertemuan yang bagian pertama. Ya, silahkan nanti berlatih lagi, mengingat lagi konsep redoks di kelas 10. Ya, sekian dulu. Kalau nanti masih ada kesulitan, boleh ditanyakan, bisa lewat grup WA atau bisa japri ke ibu. Gitu ya. Sekian dulu, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.